Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu rahayu rahayu. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah saudaraku semuanya, kembali lagi dalam channel kami Padepokan Putra Agung. Saya ucapkan terima kasih untuk para pemerhati setia channel kami. Semoga kalian semuanya dimanapun berada selalu dilimpahkan rezekinya, selalu dalam lindungan Allah, dibukakan pintu-pintu rezekinya, datangkan rezeki dari segala penjuru, dan yang sakit, yang sedang sakit-sakit, semoga sakitnya semuanya diangkat oleh Allah dan diberi kesembuhan dan tidak kambuh-kambuh lagi. Alhamdulillah juga untuk kali ini kita berdua di sini masih bisa mengisi acara kali ini, dan saya kali ini ditemani oleh sang mediator dari Kang Mas Sumiran, ya, asli dari Kota Trenggalek. Sekarang posisi ada di Ngawi. Untuk yang mengetahui mengenalnya atau ingin kenal, bisa nanti untuk japri sendiri. Jadi untuk mau ataupun mau konsultasi tentang masalahnya, tentang apapun atau tentang sakit-sakitnya, itu nanti bisa untuk berkonsultasi melalui via WA. Jadi saya akan tampilkan nanti nomor HP-nya di deskripsi untuk yang ingin mengetahui atau ingin kenalan atau ingin konsultasi, nanti bisa untuk japri sendiri, ya. Dan kali ini kita akan menguak dalam segi gaib tentang huru hara, tentang yang terjadi di Nusantara ini, khususnya di tanah Jawa, tentang suatu keyakinan atau kepercayaan dari penduduk masyarakat yang ada di Nusantara, yang ada di tanah Jawa ini, tentang kebenaran siapa sebenarnya pemimpin yang sejati, pemimpin yang benar, yang nantinya akan bisa memimpin Nusantara ini atau memimpin semua umat yang ada di Nusantara, yang ada di dunia ini. Jadi kali ini di kebanyakan yang terjadi untuk banyak yang bingung tentang siapa sebenarnya pemimpin yang sejati itu, pemimpin yang bisa membawa atau mengarahkan ke jalan yang benar, ke jalan yang sesungguhnya. Jadi kan sekarang kan di akhir zaman ini banyak kepercayaan yang berbeda. Jadi dari antar kelompok dengan kelompok itu banyak yang dianut, tapi berbeda, atau berbeda keyakinan, atau berbeda pendapat, dan itu banyak faktornya. Dan sebenarnya itu siapa yang yang benar-benar ataupun yang bisa membawa kita semuanya nanti untuk selamat, ataupun yang bisa memberikan kebahagiaan, selamat dan kebahagiaan dunia akhirat, itu yang seperti apa, nanti akan kita kuak, akan kita telisik dalam segi gaibnya. Ya tentunya dalam segi gaib sudah kami persiapkan nanti untuk bisa kami hadirkan untuk masuk ke dalam tubuh mediator, dan nanti akan saya tanya dan saya
telisik tentang apa yang saya sampaikan tadi. Dan konten kali ini tidak mewakili kebenaran jikalau yang disampaikan oleh makhluk gaib yang nantinya masuk ke dalam mediator itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ambil segi positifnya, ambil manfaatnya dalam ya, jikalau baik untuk kita ya dipakai, jika buruk ya segera ditinggalkan saja, tidak apa-apa. Dan di sini kami ada suatu produk air zam-zam asma dan juga tasbih mutiara ya ini. Ini air zam-zam asli dari kota Makkah yang sudah diisi doa dan diasma oleh guru kami, yaitu beliau Sang Hyang Nurjayana Nirwana, untuk berbagai macam hajat, untuk berbagai keperluan dalam segi pengobatan atau pembersihan rumah, pembersihan tanah, pembersihan diri, dan membantu penjualan untuk penglaris dagangan, untuk apapun ya, tergantung nanti yang digunakan untuk apa. 1001 macam hajat nanti insya Allah bisa air zam-zam ini untuk maksudnya bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Dan ini ada ada apa itu namanya, tasbih mutiara, ini dari asli dari Lombok, tasbih mutiara Lombok ini namanya ya. Ini juga sudah diisi doa oleh beliau untuk pagar diri, pembentengan, untuk membersihkan keburukan. Jadi jikalau kita mempunyai produk dari beliau Sang Hyang Nurjayana Nirwana, insya Allah gaib dalam bentuk apapun, jin, maksudnya gaib dalam jin, setan, siluman yang fasik tidak akan berani atau tidak akan mendekat. Jadi untuk pembersihan yang fasik-fasik nanti bisa dibersihkan seperti itu. Dan ini bisa didapatkan di channel kami, bukan Putra Agung. Ini akan saya cantumkan nomor admin, nanti bisa hubungi, bisa japri untuk yang berminat ingin mendapatkan atau ingin mempunyai suatu produk ini ya. Dan ini kembali lagi ke konten tadi yang menguak dalam segi apa, menguak pemimpin akhir zaman ini ya. Dan ini mau tidak mau juga kita itu sudah di fase akhir zaman, mengakui atau tidak mengakui ya, kita ini sudah ya seperti itu keadaannya. Jadi banyak huru-hara, banyak kerusakan, banyak bencana, itu semua. Jadi tidak bisa dipungkiri. Jadi untuk menguak itu semuanya, mari kita telisik dalam segi mediumisasi kali ini ya. Kang Mas Mediator apa sudah siap? Sudah, insya Allah sudah. Ya, mungkin apa ada yang ditambahkan untuk dari Kang Mas Mediatornya? Tambahannya cuma jangan lupa like, komen, subscribe untuk membangun agar kami bersemangat dalam membuat konten-konten berikutnya. Ya, seperti itu. Ya, tadi ya bagus sekali untuk apa pendapatnya ya. Mohon di like, komen, dan subscribe biar kita bisa terus berkarya, bisa terus tampil dalam konten kali ini untuk mengisi acara-acara atau sharing berbagi kebaikan dan dengan panjenengan semuanya. Yang mungkin bisa dimulai untuk mediumisasinya tentang maksudnya. Jadi agak kesini. Ini sebelum saya masukkan gaib yang akan saya maksud tadi, akan saya protek dari tubuh mediator ini dari jin siluman penyusup yang ada di dalam tubuh, biar tidak ada ikut campur
dari bangsa-bangsa yang fasik. Seperti itu. Saya minta protek hukum media. Cinta-cinta fasik yang ada di dalam tubuhnya, saya minta berpenggal segala juga, keluarkan semua dari dalam tubuhnya, mati semuanya, dan terbentengi berlapis-lapis. Jikalau yang bukan saya tarik, yang bukan saya maksud, dan yang bukan saya masukkan ke dalam tubuh media tidak bisa masuk, dan hanya yang saya masukkan yang saya tarik saja yang bisa masuk ke dalam tubuh mediator, yang bisa menguasai tubuh, keluar semuanya negatif. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya minta lalu yang ada di bangsa gaib yang paling mengetahui yang tentang pemimpin akhir zaman saat ini, yang paling tahu, saya minta untuk hadir. Silakan masuk ke dalam tubuh media. Kalau penyusup yang bukan saya mau otomatis terpental semuanya, lempar ke semua ke neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten napa Den Mas nimbali kula? Wonten keperluan napa Den Mas nimbali kawula? Ngapunten nggih, Mbah. Kula ngaturaken jenengan mriki ajenge tanglet. Nggih kula suwun ngagem bahasa Indonesia kemawon. Kersane rencang-rencang sedaya sing ningali niku saged mangertos. Iya, bahasa Indonesia. Saya paham. Saya agak gagu kalau pakai bahasa Indonesia. Soalnya dari dahulu saya pakai bahasa Jawa. Ya kalau boleh tahu, saya salah satu leluhur yang ada di pulau tanah Jawa ini. Oh iya. Tolong dibentengi dahulu. Banyak sekali yang mau mengganggu. Saya minta mediasi sekali. Benteng berlapis-lapis dari serangan gaib, jin setan siluman fasik, serangan dukun burukan, semuanya tidak bisa menembus, tidak bisa ikut campur dalam urusan ini, dalam medium mesisasi kali. Dan jikalau yang berusaha menyerang otomatis langsung terpental. Ya mohon maaf ya untuk kebenarannya ini akan saya protek. Jadi biar tidak terjadi suatu kebohongan di dalam pembicaraan kita kali ini. Saya akan memastikan benar apa tidaknya
Silakan, Gus. Ya, mohon maaf Saya sebelumnya. sudah mengerti. Ya, Harus begitu. Harus difilter dahulu. saya minta protek yang masuk kali ini tubuh mediator. Pastikan benarnya. Jikalau penyusup, jikalau apa yang dikatakan itu tadi tidak benar, dusta, otomatis langsung terlempar sampai neraka sekarang. So. Dingin, Ya, terima kasih. energi positif. Dingin, tapi sejuk. Ya, ya ini saya minta suaranya agak keras, agak keras sedikit ya, ditambah volumenya biar bisa terdengar. Orang Jawa memang sifatnya itu sebenarnya itu lemah lembut, gak suka kekerasan. Dari tutur katanya, dari perilakunya, semuanya lemah lembut. Punya andap asor, unggah ungguh, toto kromo. Sudah menjadi kebiasaan. Gak suka yang keras-keras ataupun yang kasar. Iya. Sebenarnya apa yang ingin panjenengan dan Mas ketahui? Ya, panjenengan itu tadinya mengaku dulunya orang Jawa. Apakah panjenengan ini salah satu leluhur yang ada di tanah Jawa ini? Betul sekali. Tapi saya bukan dari golongan manusia. Saya dari golongan jin. Tapi sudah dimuslimkan oleh guru panjenengan, yaitu Siapa yang muslim? Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Oh, ya. Sekitar 17 tahun yang lalu. Belum seperti sekarang. Sudah banyak murid-muridnya yang dari golongan manusia. Dulu masih sedikit sekali yang ikut gurune panjenengan, termasuk dari golongan kami juga sedikit. Saya salah satu penguasa gunung yang ada di Pulau Jawa. Kalau boleh tahu itu Khususnya tempatnya di mana? di Jawa bagian timur. Oh, ya. Dan ini Tidak jauh dari tempat ini. Dan ini saya akan menanyakan tentang itu. Apakah leluhur-leluhur yang ada di tanah Jawa ini itu banyak yang dimuslimkan atau menjadi pengikut dari beliau Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana itu? Kalau dulu masih sedikit, tapi sekarang alhamdulillah sudah hampir mendekati 90%.
dari bangsa kami yang sudah ikut ajaran Sang Hyang Nurcahayaning Nirwana sudah hampir 90%. Tapi juga banyak yang murtad, kena bujukan dari bangsa iblis, kena rayuan yang menyusup dalam tubuh manusia saat ini. Oh ya, Rata-rata yang fasik itu yang berada di dalam tubuh manusia. Kalau yang di luar, yaitu tadi 90% semuanya sudah ikut ajarannya Sang Hyang Nurcahayaning Nirwana. ya ini saya tanya lagi soal sekarang ini di tanah Jawa ataupun di Nusantara ini banyak simpang siur tentang yang dianut tentang suatu keyakinan. Kalau panjenengan itu tahu sebenarnya itu seperti apa yang harus dijalankan ataupun pemimpin yang harus diikuti atau yang pemimpin yang sejati itu menurut panjenengan itu seperti apa? Kalau zaman dahulu, seorang pemimpin itu pasti yang dicintai rakyatnya. Dulu masih menggunakan sistem kerajaan. Sekarang beda. Sistemnya sudah pakai sistem dari luar yang bukan asli Nusantara ini. Yang dimaksud tadi pemimpin akhir zaman atau pemimpin suatu wilayah atau suatu negara. Soalnya pemimpin itu banyak sekali. Yang ingin panjenengan ketahui pemimpin yang bagaimana. Kalau pemimpin suatu wilayah atau suatu negara, sekarang banyak sekali ditumpangi oleh bangsa iblis untuk mengadu domba seluruh umat manusia. Kalau pemimpin akhir zaman dalam kepercayaan bangsa orang Jawa, itu dinamakan Satrio Piningit. Sudah ada orangnya, sudah berada di sekitar kita, tapi kita nggak tahu. Hanya orang-orang tertentu yang mengetahui keberadaannya beliau. Ya, Satrio Sebentar Piningit. lagi mungkin akhir tahun atau awal tahun akan mulai menampakkan
Itu menampakkan apa? Diri. Maksudnya menampakkan diri itu tidak bersembunyi lagi. Sudah mulai berani. Soalnya waktunya semakin genting mepet. Kalau enggak segera muncul, takutnya nanti dunia ini hancur. Yang dimaksud hancur itu bukan dunianya, tapi akhlaknya. Akhlak orang-orang yang hidup di zaman sekarang ini. Ya. Harus segera muncul. Tapi banyak sekali juga nanti yang menentang. Tidak akan percaya. Soalnya sosok pemimpin akhir zaman nanti tidak sesuai dengan harapan mereka. Oh, berarti banyak yang menentang atau itu ya, berarti maksudnya bahwa pemimpin akhir zaman nanti muncul bukan seperti apa yang diperkirakan oleh banyak orang, seperti itu. Betul sekali. Oh ya. Jadi itu menampakkan diri itu apakah mengaku-ngaku di banyak masyarakat umum atau bagaimana? Atau ciri-cirinya itu sudah terlihat atau bagaimana? Langsung ditunjuk oleh manusia-manusia pilihan Allah. Langsung diangkat. Langsung dibaiat di Mekah. Kekasih-kekasih para aulia yang sudah meninggal akan masuk ke dalam orang-orang yang dirasa hatinya bersih untuk ikut terjun membimbing yang lahiriah supaya muncul. Sebelum itu terjadi, sekarang masih dalam proses. Tingkah lakunya sama persis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang suka sekali menolong orang, apalagi menyantuni anak yatim piatu. Oh iya iya. Itu salah satu buktinya. Hampir tiap hari sedekah. Yeah. Dan juga semua murid-muridnya yang masih setia, semuanya ikut suri tauladan beliau. Apakah beliau itu yang dimaksud Imamul Al-Mahdi itu? Betul sekali. Beliaulah sosok pemimpin akhir zaman yang sebenar-benarnya, yang memberi jalan terang agar orang-orang bisa kembali ke asalnya, yaitu surga. Tapi banyak yang terlena, kena di budaya dunia yang fana ini,
kalau untuk mencari pemimpin seperti itu, kalau bagaimana itu caranya untuk bisa menemui atau bisa cara untuk menemukannya? Apakah bisa dengan metode hanya memandang segi lahiriahnya saja atau bagaimana? Yang satu, yang pasti satu, semua tingkah lakunya, akhlaknya mirip baginda Rasulullah. Bukan hanya sekedar teori, tapi langsung dipraktekkan. Tidak ada manusia yang hidup saat ini, yang hidup di dunia ini, yang mengaku-ngaku ulama, yang mengaku-ngaku kiai, yang mengaku ustadz, habib, pokoknya yang mengaku-ngaku ngerti agama, tapi tidak pernah praktek langsung apa yang ada di dalam isinya Al-Quran, apa yang sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah. Semuanya banyak yang teori saja, tapi nggak ada yang praktek. Nah, itu ciri-ciri yang menyolok seorang pemimpin akhir zaman, tapi langsung dibuktikan, langsung dipraktekkan, langsung diberi contoh. Begitupun juga semua murid ataupun jamaahnya, bukan hanya teori, tapi langsung dipraktekkan, langsung dilakukan. Padahal sudah sangat jelas, bukan teori, tapi harus praktek, harus dilakukan. Ya, ini apakah beliau itu munculnya nanti memakai sorban, memakai jubah seperti itu, atau yang di atas panggung dan diri mengaku untuk semuanya seperti itu? Orangnya itu sederhana sekali. Boleh dibuka belum? Berasal dari timur. Berasal dari timur. Ya, mungkin asli orang Jawa. Asli keturunan Jawa. Tapi masih punya langsung keturunan dari baginda Rasulullah. Jasadnya, fisiknya asli orang Jawa, tapi rohnya, darah yang menetes, masih ada darahnya baginda Rasulullah. Pasti nanti banyak yang menentang, tidak ada yang percaya. Tapi satu yang pasti, yang sudah dibuktikan oleh beliau sebagai panutan, yang sudah dilakukan,
Dari situ lambat laun manusia akan mulai sadar, akan melihat sosoknya beliau, apa saja yang sudah dilakukan. Dari situ banyak yang mulai sadar, akhirnya mau mengakuinya. Intinya, apa yang dilakukan sesuai apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah beserta sahabat-sahabatnya dahulu. Berarti bukan hanya teori saja, banyak memberikan contoh ya, langsung dipraktekkan. memberikan Bukan hanya contoh, langsung praktek. ya, maksudnya contoh yang dikerjakan itu. Betul sekali. Jadi bukan hanya pinter berceramah, pinter menasihati orang, tapi langsung mempraktekkan sendiri. Betul sekali. Ya. Salah satunya adalah kebersihan daripada iman. Itu banyak sekali yang salah mengartikannya. Kebersihan yang dimaksud kebersihan sebagian dari iman itu ada membersihkan apa yang ada di dalam diri kita, membersihkan hati kita, membersihkan roh kita, membersihkan sifat-sifat jelek, sifat-sifatnya iblis yang ada di dalam manusia. Tapi sebagian besar orang mengartikan kebersihan daripada iman itu ya yang kelihatan saja. Tapi sebenarnya hakikatnya itu membersihkan diri dari sifat-sifat jelek, sifat-sifatnya iblis. Berarti itu juga salah satu yang diajarkan oleh beliau itu. Betul sekali. Untuk membersihkan diri, membersihkan hati. Betul sekali. Ya. Jadi bukan membersihkan secara syariat ya, berarti ya, dan secara yang terlihat ya. Tapi sebenarnya lebih masuk ke dalam diri, masuk ke dalam batiniah ya berarti ya. Betul sekali. Sebenarnya itu adalah suatu tanda kalau orang mau sadar, mau berpikir, mau mengerti. Ya mungkin ada pesan buat kami semuanya dari panjenengan sebelum panjenengan kembali ke tempat kediaman nanti. Mungkin lupa pokok saya mau dihadirkan ke sini membedakan ajaran para leluhur Jawa yang dahulu sama ajaran yang sekarang. Dulu keyakinan orang-orang Jawa itu pasti yakin ada yang menciptakan, pasti nanti ada yang memberi petunjuk agar bisa kembali ke asalnya. Sekarang banyak sekali yang salah mengerti, banyak sekali yang salah
mengartikan. Kalau mau dijelaskan nanti tambah bingung. Ya. Ya intinya tadi dari leluhur banyak yang sudah dimuslimkan, jadi ya itu kalau menurut saya apakah seperti disempurnakan itu. Betul sekali. Jadi disempurnakan itu semuanya banyak, apa tadi 90% sudah dimuslimkan, jadi sudah menganut ajaran Islam jadi ya. Betul sekali. Jadi sudah tidak menggunakan ilmu-ilmunya dulu, sudah tidak menggunakan mungkin punya ajian atau suatu menyandarkan kekuatan di benda ataupun di suatu tempat seperti itu. Orang-orang yang hidup zaman dahulu masih terjebak semua di alam jin ataupun alam kayangan. Itu karena Ada apa? juga yang hidup di antara dua alam, antara alam manusia dan alam roh. Ya itu karena apa? Kok bisa seperti itu? Ya memang itu adalah takdir. Harus menunggu untuk agar bisa sampai kembali ke asalnya, yaitu di langit, di surga Firdaus. Menunggu pemimpinnya datang dahulu, tidak bisa masuk. Semuanya masih menunggu, mulai dari umatnya Nabi Adam sampai sekarang, semuanya masih menunggu untuk disempurnakan, kecuali para aulia-aulia, kekasih-kekasihnya Allah, boleh sudah punya kunci agar bisa masuk kembali ke dalam surga. Kalau yang belum tahu kuncinya, menunggu untuk disempurnakan agar bisa memiliki kuncinya itu. Hanya beliau yang bisa memberikan kunci tersebut. Ya, Mungkin nanti banyak bingung, kurang jelas. ya mungkin untuk penerimaan dari diri kami, dari semua banyak nanti teman-teman itu ya pandangannya apa itu namanya, tidak sampai seperti itu ya, tidak sampai, maksudnya bayangannya itu tidak sejauh itu ya. Mungkin kalau panjenengan jelaskan tentang dalam dunia akhirat atau dunia gaibnya itu banyak yang mungkin kurang paham. Ya semoga yang menonton nanti ya bisa diberi suatu pemahaman atau suatu pengetahuan ya yang mungkin bisa bermanfaat bagi semuanya ya. Ya mungkin ada yang disampaikan lagi untuk panjenengan. Sudah itu saja. Kalau dalam hitungan dunia saya tidak menunggu tahunan lagi, hanya menunggu hari pemimpin akhir zaman akan muncul. Walaupun itu
diberi petunjuk saja mungkin yang tahu atau mengakuinya. Ya mungkin saya mohon maaf kembali sudah lancang menghadirkan panjenengan ke sini, mengganggu kediaman panjenengan, mengganggu tugas panjenengan. Jikalau ada perkataan saya atau perilaku saya kurang sopan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mohon pamit, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik sahabat semuanya, jadi itu tadi yang disampaikan oleh salah satu gaib tentang pemimpin akhir zaman, bahwasanya pemimpin akhir zaman itu sudah ada, dan ciri-cirinya tadi sudah disampaikan semuanya. Tinggal diri kita untuk mencari atau meminta petunjuk oleh Allah biar kita itu semuanya dipertemukan oleh pemimpin yang sebenarnya pemimpin akhir zaman saat ini ya. Dan konten kali ini tadi, mediumisasi kali ini, jikalau ada kebenaran itu semuanya mutlak milik Allah. Manusia tempatnya salah, manusia tempatnya dosa. Dan jika ada perkataan saya atau perilaku saya kurang berkenan atau kekurangan dalam segi konten, dalam segi suara atau dalam segi berpenampilan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, bali taufik bali hidayah. Semua salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.